Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik 165 akan mengupas Latifatul Qalb, di mana Latifatul Qalb itu adanya di ubun-ubun kita. Semua murid Syekh Abdul Rahman itu harus mencapai namanya 7 latifah. Dari Latifatul Qalbi, Latifatul Ruh, Latifatul Syiri, Latifatul Khafi, Latifatul Akhfa, Latifatul Nafsi, Latifatul Qalb. Nah, di Latifatul Qalb ini, di mana murid Syekh Abdul Rahman itu untuk menghilangkan goflah. Kalau bahasa orang Sunda di ubun-ubunnya. Nah, di situ ada munajatnya. Munajatnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma lakal kulu wa bikal kulu wa minkal kulu walikal kulu kulu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di situ adalah munajat di Latifatul Qalb. Latifatul Qalb, di mana ketika si murid torekoh, khususnya murid-murid Syekh Abdul Rahman, ketika membacakan ilahi anta maksudi waridoka matlubi wari atin mahabbataka wa ma'rifataka, di situ dia mulailah masuk yang disebut ke qalb. Ini batang tubuh Muhammad disebut. Ketika Allahumma lakal kulu. Jadi Allahumma lakal kulu itu secara terjemah, ya Allah, Allahumma lakal kulu, semua adalah milikmu. Ini terjemahannya. Allahumma wa bikal kulu, dan dengan pertolonganmu. Wa minkal kulu, ini semuanya darimu. Walaikal kulu, dan kepadamu. Wa kuli birahmatika ya arhamar rahimin, semua adalah milikmu dan dikembalikan kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tembuskan di ubun-ubun kita. Ketika munajat itu sudah ditembuskan, barulah di situ murid Syekh Abdul Rahman menyebutkan ismuz zat, tapi itu hanya dibayangkan. Bagaimana cara zikir di ubun-ubun? Itulah yang namanya Naqsyabandiyah, dibayangkan di ubun-ubun kita. Kalau kita bayangkan, disitulah ditembuskan alif lam lam ha, Allah, 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 yang disebut kulu jasad. Ketika sudah sampai 100, disitulah kita dikasih namanya doa Sultanul Azkar. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibu da'wat, Allahumma ya arhamar rahim. Itulah namanya doa Sultanul Azkar. Itu adalah doa Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita sudah zikir Ismul Zat, ditembuskan di ubun-ubun kita, alif lam lam ha tadi,
maka semua itu akan bercahaya dari ujung ubun-ubun kita sampai seluruh ujung kaki kita. Disitulah cahaya yang disebut cahaya kullu jasad. Itu yang disebut batang tubuh Muhammad. Kalau kita artikan doa Sultan Azkar, Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah yang mengabulkan segala hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat, ya Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah yang menolak segala bala. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah yang mengangkat banyak derajat atau beberapa derajat. Allahumma ya syafi'al amrad, yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Allahumma ya mujibud da'wat, ya Allah yang mengijabah semua doa-doa. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang Maha Pengasih di antara yang Maha Pengasih. Itulah doa Sultanul Azkar. Ketika murid Torekoh sudah sampai ke batang tubuh Muhammad, maka disitulah yang disebut zohir batin Muhammad yang ada di diri manusia. Barulah tembus di surah Allah nurus samawati wal ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kalau kita kupas Allah nurus samawati wal ar, Allah adalah ismu zat, alif lam lam ha. Di situ ada nurus samawati wal ar. Berarti cahaya langit dan bumi, bahwa Allah itu cahaya. Yang dimaksud cahaya ini di kalangan ahli sufi yang disebut Nur Muhammad. Kita lihat lautan. Lautan luas itu adalah bentuk daripada Nur Muhammad, penjelmaan daripada Nur Muhammad. Begitupun alam dunia, alam jagat raya ini, pohon, batu-batuan, semua makhluk yang ada di sini, itulah adalah aktualisasi penjabaran dari kata Nur Muhammad. Nah, alam jagat raya ini ternyata tercipta dari Nur Muhammad. Nah, ketika orang sudah tembus batang tubuh Muhammad, kemudian tembus gedung Muhammad di Latifatu Nafsi, tembus lagi lah qalbu Muhammad, tembus lagi ruh Muhammad, tembus lagi sir Muhammad, tembus lagi khofi Muhammad. Apa Muhammad? Barulah manusia di situ zohir batin Muhammad. Itu yang harus dicari. Jasad ini keadaman. Tapi ada yang sebut kemuhammadan, ruh. Nah, ruh itulah kalau orang tidak jadi zohir batin Muhammad, maka orang itu menurut Abu Hurairah dibelum. Kalau dia sampai keadaman saja. Makanya ketika kita mengkaji agama, mengkaji kajian agama, bukan hanya dalil Quran hadis doang. Boleh mereka berdalil dengan Quran, toh hanya sebatas huruf dan kalimat saja. Boleh mereka berdalil dengan hadis, toh hanya sebatas hafalan. Tapi kalau kita mengkaji kepada diri kita, yang tadi yang disebut zohir batin Muhammad, itulah ilmu puncak. Kalau manusia tidak sampai kepada ilmunya zohir Muhammad, rugi manusia itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan murid Syekh Abdul Rahman dimanapun berada, dengan adanya latifah kolab ini, kita tuntaslah sampai 7 latifah. Baru di situ kita naik muraqabah. Sedangkan 7 latifah ini adalah hak Khalifatus Syekh. Ya, yang menaikkan tingkat dari latifatul qalbi ke latifatul ruh. Di latifatul qalbi kita tahu ada nafsu lawamah. Di latifatul ruh kita tahu ada nafsu mulhimah. Di latifatul syirik kita ada tahu nafsu mutmainah. Di latifatul khafi ada nafsu radiyah. Di latifatul apa ada nafsu mardiyah. Kemudian di otak benak kita nih, di situ ada namanya kamil. Di sini di ubun-ubun ada namanya mukammal. Sempurnalah, kamil mukammal. Ilmu kamil mukammal tentu tidak akan bisa nyambung kecuali kita nyambung dengan guru mursyid yang disebut innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallaha yadullu fawqa aydihim. Orang-orang yang berbayat janji setia kepada mursyid bahasa kini, hakikatnya dia sudah berjanji kepada Allah dan Rasulnya. Di situ yadullu fawqa aydihim, Allah akan memberikan pertolongan. Nah, ilmu ini yang kita harus cari.
Apakah 7 latifah sudah cukup? Dalamin lagi. Nah itulah mudah-mudahan konten-konten Jakarta Tarik 165 dalam mengupas 7 latifah ini bisa bermanfaat. Tidak tujuan ria, tidak tujuan macam-macam. Inilah supaya siar dan mudah-mudahan berkah dan selalu semangat terus. Yang sudah ruhnya berjalan, berjalanlah. Yang belum berjalan, hayu cari hakikat zohir batin Muhammad itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.